Pertama di sini aku udah siapkan kukusan. Ini udah panas ya. Aku masukkan 1 kilo ubi ungu yang udah aku kupas, aku cuci bersih dan aku potong-potong. Ini dikukus selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit dikukus, ini kira-kira udah matang atau belum, aku tes tusuk dulu. Dan ini udah matang ya, langsung aja aku keluarkan dari kukusan. Selanjutnya di sini aku udah siapkan chopper. Aku masukkan setengah bagian ubi ungu yang telah dikukus tadi. Aku tambahkan 1 liter santan, aku tuang bertahap ya. Untuk santan bisa direbus dulu ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan 500 gram gula pasir, aku pakai setengahnya dulu. Selanjutnya ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya. Nah, kalau nggak ada chopper bisa pakai blender. Nah, setelah halus seperti ini mau aku tuang ke dalam wadah yang cukup besar. Hasilnya benar-benar halus ya. Tuang ke dalam wadah dan ini disisihkan dulu. Kita lanjut untuk chopper yang kedua. Ini aku udah masukkan gula pasir, aku tambahkan santan. Masukkan juga sisa ubi ungu yang telah dikukus tadi. Tambahkan sisa santannya. Tambahkan 1 sendok makan garam. Ini udah takaran yang pas ya teman-teman, jadi jangan dikurangin. Selanjutnya ini dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan, ini langsung aku tuang kembali ke dalam wadah yang sebelumnya udah berisi adonan ya. Nah, ini udah selesai dihaluskan. Selanjutnya ini aku aduk hingga rata. Aku tambahkan juga 2 saset vanili. Aduk hingga rata kembali dan aku masukkan untuk sisa santannya. Setelah tercampur rata, di sini aku tambahkan setengah kilo tepung tapioka atau tepung aci. Nah, di sini aku tuang bertahap ya, sambil diaduk. Selanjutnya ini aku aduk menggunakan whisk. Tuang kembali untuk sisa tepungnya. Dan diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Rapikan untuk bagian sisinya dan diaduk sampai bagian bawahnya supaya tidak ada bahan yang mengendap ya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan wadah yang tahan panas. Bisa tahu tahan panas ini dilihat dari bagian belakang ada tanda segitiga dan angka 5 ya. Ini bisa tahan di suhu 120 derajat Celcius, artinya ini aman ketika dikukus ya. Selanjutnya ini diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Aku pakai 3 cetakan. Selanjutnya di sini aku tuang untuk adonan ongol-ongolnya. Jadi untuk satu resep ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, selanjutnya di sini mau aku kukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Nah, ini dikukus selama 45 menit dengan api sedang. Sambil ngukus di sini aku siapkan 3/4 butir kelapa parut. Tambahkan dengan 1/4 sendok makan garam, aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata siap untuk dikukus. Nah, ini aku tumpangin di atas kue ongol-ongolnya ya. Jadi menunggu 10 menit. Jadi sebelum diangkat 10 menit itu udah dimasukkan kelapanya ya. Nah, ini udah matang semua ya. Jadi untuk ongol-ongolnya 45 menit dan kelapanya 10 menit. Kita langsung aja keluarkan dari kukusan dan aku buang untuk air yang ada di atas cetakan. Selanjutnya ini didinginkan sampai benar-benar dingin ya, atau sampai bisa dipotong-potong. Nah, di sini ini masih hangat tapi udah bisa dipotong-potong, jadi mau langsung aja aku potong-potong. Nah, untuk pisaunya jangan lupa dibungkus dengan plastik supaya tidak lengket ya. Di sini aku potong menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya aku potong-potong kembali. Nah, untuk pemotongan ini bebas ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai loyang yang bahan aluminium itu, atau bisa pakai loyang yang puding.
itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya ini digulingkan ke dalam kelapa. Di sini mau aku kemas, aku pakai mika 5GS atau 5X. Untuk satu mika aku isi 4. Nah, ini ada dua versi. Yang pertama kelapanya dipisah seperti ini, dan untuk yang kedua kelapanya udah dicampur ya. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman. Masya Allah, ini udah beres. Hasilnya jadi banyak banget. Ini cocok banget untuk ide jualan teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget. Udah pokoknya ini recommended banget. Aku cobain dulu ya, bismillah. Nah, untuk teksturnya ini kenyal, legit, gurih. Pokoknya ini enak banget, recommended banget. Langkah pertama di sini aku udah siapkan kukusan. Ini kukusannya udah panas ya. Masukkan 1 kilo ubi ungu. Ini udah aku kupas, aku potong-potong dan aku cuci bersih. Selanjutnya ini dikukus selama 25 sampai 30 menit dengan api sedang. Setelah 25 sampai 30 menit, di sini mau aku cek dulu dan ini bener udah matang ya, udah empuk. Langsung aja mau aku keluarkan dari kukusan. Selanjutnya ini ditunggu hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 1700 ml santan. Ini mau aku rebus sampai mendidih. Selanjutnya ini didiamkan sampai agak hangat ya. Nanti baru bisa digunakan untuk ngolah adonan. Selanjutnya di sini aku udah siapkan chopper. Masukkan setengah bagian ubi ungu. Ini udah enggak panas ya teman-teman. Tambahkan dengan 700 gram gula pasir. Di sini aku tuang bertahap jadi 2 kali. Tambahkan 1 liter santan. Ini posisi santannya udah hangat ya. Di sini aku tuang bertahap. Selanjutnya mau aku haluskan. Ini bisa dihaluskan menggunakan chopper, blender, atau dihaluskan manual, bebas sesuai selera teman-teman. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya, ini udah halus. Langsung aja aku tuang ke dalam wadah besar. Selanjutnya tuang untuk ubi ungu sisanya. Tambahkan dengan sisa gula tadi. Tambahkan santannya. Tambahkan dengan 3 sendok teh garam. 1 saset vanili. Haluskan kembali. Setelah halus, selanjutnya tuang kembali ke dalam wadah yang sudah berisi adonan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan dengan 180 gram tepung beras. Tambahkan dengan 420 gram tepung tapioka atau tepung aci. Selanjutnya ini diaduk dan masukkan untuk sisa santannya tadi ya. Untuk sisa santannya kan masih ada sedikit. Ini langsung aja aku masukkan. Selanjutnya ini diaduk sampai benar-benar rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini aku aduk menggunakan whisk juga ya teman-teman, supaya hasilnya tidak yang menggumpal. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakan, olesi dengan minyak tipis-tipis aja. Untuk cetakannya bebas pakai yang bentuk kayak apa aja itu boleh ya. Di sini kebetulan aku pakai cetakan yang bentuk belimbing kayak gini. Selanjutnya tuang adonan, aku cukup 1 sendok sayur aja seperti ini. Nah, setelah selesai ini siap untuk dikukus ya.
Di sini aku udah panaskan kukusan, selanjutnya aku masukkan untuk cetakan berisi adonan dan ini dikukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sambil ngukus di sini aku siapkan untuk adonan yang kedua, ada 120 gram tepung beras. Tambahkan dengan 60 gram tepung tapioka. Masukkan 1 sendok teh garam. Ini diaduk hingga rata. Selanjutnya masukkan 700 ml santan. Ini santannya hangat ya. Aduk hingga benar-benar rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Bila perlu disaring ya. Selanjutnya tuang adonan. Ini posisi udah 10 menit dikukus ya teman-teman. Nah selanjutnya ini untuk lapisan yang kedua, dikukus kembali selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit ini udah matang ya. Langsung aja mau aku keluarkan dari kukusan karena biasanya di bagian atas itu ada airnya. Di sini aku miringkan. Selanjutnya didinginkan dan ini baru bisa dikeluarkan setelah bagian atasnya set dan tidak lengket seperti ini ya. Ini aku keluarkan dengan cara dicungkil menggunakan tusuk sate seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah dingin selanjutnya ini mau aku kemas menggunakan mika. Untuk mika aku pakai kemasan ukuran 7C ya. Dan ini kalau udah benar-benar dingin langsung aja aku strapless.